Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfah Nur Anggraini dengan NIM 2110912320026 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian want dan need. Yang kedua, cara pengukuran want dan need. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi want dan need. Baik, langsung saja di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian want dan need. Want adalah hasrat terhadap sesuatu, pemenuhannya tidak mendesak, tidak mendasar dan bisa ditunda, karena sifatnya lebih kepada tambahan atas kebutuhan, lebih puas, lebih mantap. Hukumnya tidak wajib, karena jika tidak terpenuhi pun tidak pula membahayakan kelangsungan hidup atau mengurangi kesejahteraan kita. Contohnya adalah pakaian model terbaru, minum es krim, dan tinggal di apartemen mewah. Adapun menurut Abraham Maslow, want atau kehendak adalah keinginan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri. Sedangkan menurut Murray dan MC Leland, want atau kehendak adalah keinginan atau motif psikologis manusia yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu. Need adalah suatu kondisi yang sifatnya mendasar, mendesak, dan harus terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan dampak tertentu yang kurang baik terhadap hidupnya. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motivasi dasar seseorang untuk berusaha memenuhinya. Sebagai contoh adalah kebutuhan akan makan dan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun menurut Abraham Maslow, need atau kebutuhan adalah hierarki kebutuhan manusia yang diatur dalam 5 tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Sedangkan menurut Clayton Alderfer, need atau kebutuhan adalah 3 kelompok kebutuhan manusia yang saling terkait, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi, kebutuhan untuk hubungan interpersonal, dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Yang pertama, interview merupakan percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Yang kedua, studi pasar adalah tindakan yang menganalisis dan mengamati sektor tertentu di mana perusahaan ingin masuk melalui produksi barang atau penyediaan layanan. Yang ketiga, survei adalah salah satu bentuk penelitian primer yang mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Yang keempat, observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Dan yang kelima, diskusi adalah suatu metode untuk memecahkan permasalahan dengan proses berpikir kelompok. Yang pertama, kebutuhan fisik. Faktor ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan lain sebagainya. Kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi dapat memicu keinginan atau wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Faktor ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi. Kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi juga dapat memicu wants untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu seseorang juga dapat mempengaruhi want dan needs mereka. Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu mungkin lebih cenderung memiliki wants yang kuat terhadap hal tersebut. Dan yang keempat, budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan di mana seseorang hidup juga dapat mempengaruhi want dan needs mereka.